Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini saya akan mempertegas kaitannya dengan hukum termodinamika. Jadi apa yang sudah kita bahas nanti kita perjelas lagi di sini. Hukum termodinamika itu ada 3. Yang pertama, hukum ke-0 termodinamika. Nah, hukum ke-0 termodinamika itu melihat pada sifat-sifat sistem yang sifatnya itu makroskopis. Sifat makroskopis dari sistem itu apa saja? Sifat makroskopisnya ada tekanan, ada volume, dan juga ada temperatur. Jadi kalau di dalam sistem itu pasti ada zatnya, ada materinya, sehingga ada yang namanya pergerakan partikel-partikel penyusun sistem, partikel-partikel materi penyusun sistem. Nah, karena itu sifatnya mikroskopis, geraknya itu acak, kemudian seberapa besar energinya. Nah, hal itu tidak bisa kita lihat secara kalau bisa dibilang adalah dengan mata telanjang. Nah, yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu adalah efek dari efek dari ciri mikroskopisnya, yaitu yang kita sebut dengan ciri makroskopis. Yang bisa dilihat adalah tekanannya, volumenya, bagaimana volumenya, apakah dia membesar atau yang dalam termodinamika itu kita sebut dengan ekspansi atau memuai, atau volumenya mengecil pada saat kompresi atau dimampatkan. Jadi jangan bingung dengan istilah seperti itu. Kemudian temperatur ini juga merupakan ciri dari ciri makroskopis suatu sistem termodinamika. Nah, selain 3 ciri dari sistem yang akan kita gunakan untuk melihat perilaku sistem dan lingkungan, ada juga besaran dalam termodinamika, tapi bukan merupakan sifat. Karena yang disebut dengan sifat ini dia melihat efek dari partikel penyusunnya, efek dari perilaku partikel penyusunnya, sehingga tekanan ini juga merupakan efek dari perilaku gerak partikelnya. Volume juga merupakan perilaku dari gerak partikelnya. Temperatur juga, kalau geraknya semakin tinggi maka temperaturnya akan semakin geraknya semakin cepat, temperaturnya akan semakin tinggi. Nah, besaran lain yang tidak merupakan sifat sistem adalah kerja dan juga kalor. Kerja itu adalah sesuatu dari lingkungan yang diberikan pada sistem, atau ya biasanya sesuatu yang dari lingkungan diberikan pada sistem, atau bisa jadi dari sistem karena perilaku perubahan antara sifat sistem satu ke sistem yang lain. Misalnya volumenya dari kecil membesar, maka sistem itu akan memberikan kerja ke luar. Nah, kita masih ingat pada prinsip mesin kalor dan juga mesin pendingin. Di situ ada menghasilkan kerja dan juga membutuhkan kerja atau usaha. Nah, ini adalah 2 besaran yang berlaku dalam termodinamika, tapi bukan berasal dari sifat sistem. Nah, kalau kita ingat lagi bahwa di dalam termodinamika itu pasti ada yang namanya sistem dan juga lingkungan, sehingga akan ada interaksi. Kalau itu tidak adiabatik ya,
akan ada interaksi yang menghasilkan proses kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama yang sering kita pegang di sini adalah kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal artinya ketika berinteraksi antara sistem dan lingkungan, di situ akhirnya suhu antara sistem dan lingkungan itu sama, seragam. Itu yang disebut dengan kesetimbangan termal. Nah, tetapi sebenarnya ada kesetimbangan lain. Kesetimbangan lain diantaranya kesetimbangan mekanik. Nah, kalau kesetimbangan mekanik itu prinsipnya menggunakan hukum 3 Newton. Artinya gaya-gaya yang bekerja di dalam sistem itu besarnya nanti sama dengan yang dikerjakan oleh lingkungan. Masih ingat kan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi? Nah, itu memberikan efek pada kesetimbangan mekanik. Kesetimbangan lain yaitu adalah kesetimbangan fase. Artinya tidak ada perubahan fase dari satu materi atau satu sistem ke lingkungan. Misalnya saat kita mencampurkan es dengan air. Kalau esnya, gumpalan esnya itu lebih sedikit daripada air, maka keadaan air itu terjadi pada saat terjadi kesetimbangan termal dan juga kesetimbangan fase. Artinya setelah terjadi kesetimbangan tidak ada perubahan lagi antara wujud es ke air, karena esnya sebenarnya sudah berubah menjadi air semua. Dan bisa jadi kondisi lain adalah esnya misalnya banyak, kemudian ada air. Nah, kondisi kesetimbangannya itu terjadi pada saat air dan esnya itu sama. Maksudnya kesetimbangan itu terjadi pada saat posisinya masih ada wujud air dan juga es. Bisa nggak seperti itu? Bisa ketika mungkin airnya sangat sedikit ya, sehingga kesetimbangan terjadi pada saat suhu 0 derajat. Nah, pada saat 0 derajat itu kan sebenarnya posisi saat es mencair. Tapi karena es yang masih berbentuk padat itu banyak, dia tidak mendapatkan tambahan kalor sehingga tidak mencair, maka kesetimbangan itu terjadi pada saat posisi es dan airnya itu masih ada. Nah, itu bisa jadi itu adalah kesetimbangan fase. Jadi suhunya sudah tetap segitu 0 derajat, tapi fasenya masih ada dua jenis, tapi tidak akan terjadi perubahan fase dari air ke es pada selang es ke air, pada beberapa detik waktu, karena mungkin ketika waktunya berubah kesetimbangannya akan berubah lagi. Itu kesetimbangan fase. Kesetimbangan lain yaitu adalah kesetimbangan kimia, artinya memperhatikan antara perubahan struktur, apakah terjadi perubahan struktur pada partikel di dalamnya atau tidak. Tapi kalau ini agak sulit untuk kita amati karena memang secara struktur itu kan mikroskopis ya. Nah, yang paling sering bisa diamati itu adalah yang kesetimbangan termal, karena di situ coba diperhatikan antara 1, 2, 3, 4 itu yang paling mudah diamati adalah yang menunjukkan di dalamnya ada sifat-sifat makroskopisnya. Kalau yang termal itu jelas ada, yang lainnya diamatinya secara mikroskopis, sehingga yang paling sering dilihat dari kesetimbangan termodinamika itu adalah kesetimbangan termalnya.
Nah, kalau kita melihat pada hukum ke-0 termodinamika itu bisa saya gambarkan seperti ini. Keadaan awalnya ada tiga sistem dengan suhu yang berbeda-beda, A, B, dan C. Nah, ketika dihubungkan, tapi menghubungkannya kita gunakan batas, karena pasti antara dua sistem kemudian kita hubungkan, di situ pasti ada batasnya atau batas termodinamika. Nah, kalau batasnya itu yang digambarkan di sini adalah biru, maka kemungkinan akan terjadi perpindahan color antara satu sistem ke sistem yang lain. Misalnya di sini antara C dengan B, dengan A dengan B juga. Tapi di situ bisa jadi batasnya itu adalah batas dinding adiabatik. Contoh dinding adiabatik itu kemarin kita bahas adalah pada termos. Dinding adiabatik itu terjadi di mana tidak ada perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke ya. Jadi di termos itu kan kemarin sudah dibahas bahwa sistemnya dengan lingkungan tidak akan terjadi perpindahan kalor karena sudah ada ruang hampa yang menghindari perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian ada dibuat mengkilap agar tidak ada perpindahan kalor secara radiasi, seperti itu ya. Kemudian kalau sistemnya terhubung seperti ini antara A, B, dan C, walaupun di sini ada dinding adiabatik, tetapi antara A dengan B itu akan terjadi perpindahan energi kalor sehingga akan mengalami kesetimbangan termal antara A dan B, dan juga B dengan C. B dengan C juga akan mengalami perpindahan energi kalor sehingga akan sampai pada kesetimbangan termal antara B dan C. Nah, di sini walaupun terhubung ada dinding adiabatik, kondisi akhirnya antara A, B, dan C itu akan terjadi kesetimbangan termal, suhunya tetap sama. Karena A dengan B itu akan terjadi kesetimbangan termal, B dan C juga akan terjadi kesetimbangan termal, jadi suhu akhirnya itu sama. Nah, ini yang dijelaskan oleh hukum termodinamika, hukum ke-0-nya, bahwa ketika suatu sistem itu terhubung dengan kondisi dinding apapun, ketika ada kemungkinan terhubung dengan sistem lain dengan dinding yang bukan dinding adiabatik, maka kondisi akhirnya sistem tersebut akan mengalami kesetimbangan termal. Contohnya ketika saudara menggunakan termos, tapi antara tutupnya itu plastiknya sudah tidak terlalu kuat. Nah, di situ walaupun di bagian bawah itu adalah dinding adiabatik, tapi di bagian luarnya di bagian atasnya itu bukan dinding adiabatik, maka antara sistem dan lingkungan, dalam hal ini hanya dua sistem ya. Kalau yang saya contohkan ini adalah 3 sistem. Dua sistem tersebut akan mengalami kesetimbangan termal. Jadi air di dalam termos itu pun lama-lama akan mendingin. Suhunya akan turun karena walaupun dindingnya itu adiabatik, tapi ada bagian atas yang bukan dinding adiabatik. Itu contoh aplikasi dari hukum ke-0 termodinamika. Jadi semua sistem ketika berinteraksi dan di situ walaupun ada dinding adiabatik, tapi ada bagian lain sedikit saja dari sistem itu terhubung dengan sistem lain atau lingkungan,
dengan dinding non-adiabatik, maka akan terjadi kesetimbangan termal. Suhu akhirnya tetap akan mencapai kesamaan. Itu hukum ke-0 termodinamika. Nah, hukum ke-1 termodinamika, sebelum kita bahas hukum ke-1-nya, tadi kita sudah bahas ada besaran termodinamika yang tidak merupakan sifat sistem. Tadi ada kerja sama kalor. Nah, kita bahas dulu dari kerja ya. Kerja atau usaha. Sama seperti pada fisika mekanik, bahwa yang disebut dengan kerja atau usaha itu adalah perubahan gaya yang diberikan pada suatu benda persatuan luas gitu kan, atau bisa persatuan volume, atau saya sebut persatuan penampang gitulah. Nah, dalam termodinamika, bahasan tentang kerja ini erat hubungannya dengan peristiwa kompresi dan juga ekspansi. Yang disebut dengan kompresi itu apa? Kompresi itu pemampatan. Jadi kalau kemarin ada piston, bahasan tentang piston itu kan ruangannya seperti ini ya. Ketika ada dorongan dari luar, artinya dorongan itu kan gaya ini ada luasnya ke dalam, sehingga mungkin tadi posisinya di sini, dan ini terdorong sampai sini sehingga volumenya mengecil, itu disebut dengan kompresi atau pemampatan. Bisa jadi kondisinya artinya kalau kompresi itu sistemnya kan kita lihat yang di dalam piston ini ya. Kalau kompresi artinya ada kerja dari luar ke sistemnya sehingga terjadi pemampatan pada sistemnya. Kalau peristiwa ekspansi itu sebaliknya, bisa jadi tekanan di dalam sistem itu mengalami kenaikan sehingga sistem itu memiliki usaha atau kerja yang lebih besar sehingga bisa mendorong ke lingkungan. Itu peristiwanya disebut dengan ekspansi. Atau gampang lebih awamnya kita sebut pemuaian. Nah, itu proses ekspansi. Itu dari kerja, sama seperti pada fisika mekanik. Bahasanya sama, hanya istilahnya saja kompresi dan ekspansi. Nah, berikutnya adalah kalor. Kalor itu kan akan mengalami perpindahan ya dari satu sistem ke sistem yang lain ketika ada gradasi suhu, perbedaan suhu. Nah, dalam pembahasan tentang hukum 1 termodinamika itu ada perjanjian bahwa ketika suatu sistem itu menyerap kalor, maka anggapannya kalornya bersifat positif, atau di sini saya tuliskan lebih besar dari 0. Tapi kalau sistem itu bisa jadi kan sistemnya suhunya lebih tinggi daripada lingkungan, maka sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka Q-nya berubah jadi negatif. Nah, untuk perpindahan kalor itu sendiri ada 3, sama kemarin kita sudah bahas, ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, karena hukum ke-1 termodinamika itu kaitannya dengan rumusan matematis, maka di situ ada beberapa perjanjian tanda. Ini tadi ada usaha kalau dari sistem ke lingkungan, diberikan dari sistem ke lingkungan, itu tandanya positif usahanya. Jadinya kita melihatnya di sistemnya melakukan usaha, berarti dia positif.
sistemnya diberikan usaha berarti negatif. Kemudian kalau sistemnya membutuhkan kalor, memasukkan kalor berarti positif, tapi kalau sistemnya melepaskan kalor itu negatif. Ini hanya sebagai perjanjian tanda saja karena dalam hukum ke-1 termodinamika itu menggunakan rumusan matematis. Nah, pada proses proses ekspansi dan juga proses kompresi itu terjadi pada kemungkinan dua keadaan. Yang pertama adalah prosesnya pada sistem yang adiabatik dan juga bisa jadi non adiabatik. Ini biasanya kalau yang non adiabatik itu adalah yang pada keadaan isotermal. Nah, di sini ada dua kemungkinan, grafisnya seperti ini. Yang sebelum itu yang disebut dengan ekspansi tadi kan perubahan volume kan. Jadi kalau prosesnya itu isohorik itu volumenya tetap, tidak akan terjadi perubahan volume, tidak akan terjadi proses ekspansi. Bisa jadi satunya adalah isobarik. Tapi yang menjadi perhatian karena memang ini agak berbeda, itu biasanya pada adiabatik dan juga isotermal. Kenapa grafisnya berbeda, kelengkungannya seperti ini? Kalau kita runut bahwa proses adiabatik itu tidak menghasilkan fungsi len ya, di situ tidak ada fungsi lennya. Tapi kalau isotermal itu ada fungsi lennya, sehingga bentuknya kelengkungannya lebih besar yang proses isotermal, atau di sini dituliskan non adiabatik karena di dalamnya ada pengaruh selain kerja juga ada dari kalornya. Itu yang membedakan antara kompresi dan ekspansi pada yang paling jelas berbeda di adiabatik dan agak mirip tapi sebenarnya berbeda, adiabatik dan isotermal. Nah, rumusan dari hukum pertama termodinamika adalah seperti ini, sudah dibahas di kelompok sebelumnya ya. Rumusannya adalah Q sama dengan delta U plus W. Q adalah kalor. Tadi sudah ada perjanjian tandanya, kalau masuk ke sistem itu positif. Berarti kalau sistemnya melepaskan negatif. Kemudian ada usaha, kalau sistemnya membutuhkan usaha berarti negatif, tapi kalau sistemnya yang melakukan usaha positif. Kemudian di sini ada delta U. Delta U itu adalah energi dalam sistem. Jadi di dalam sistem itu dia punya energi sendiri. Nah, energi sendirinya itu digunakan untuk apa? Energinya itu digunakan untuk memberikan energi kinetik pada sistem. Jadi yang memberikan kemampuan partikel-partikel di dalam sistem untuk masih bisa bergerak itu adalah energi dalam. Nah, ini implikasinya pada kalau kemarin mesin kalor mungkin ya. Mesin kalor itu ada energi yang dipindahkan dari tandon suhu tinggi ke tandon suhu rendah, tapi di situ masih ada perpindahan usaha keluar dari sistem. Nah, selain ada itu, berarti di dalam tandon rendah itu ada masih ada energi dalam yang diberikan pada partikel penyusun dari sistemnya. Nah, energi dalamnya itu yang digunakan untuk menggerakkan partikel-partikel penyusun
suatu sistem. Jadi kalau secara mikroskopis kita sebutnya itu adalah gerak partikel, kecepatan partikel, kemudian gerak acaknya. Ya, kalau besarannya yang kita lihat adalah kecepatan partikelnya. Tapi secara makroskopisnya kita bisa lihat adalah seberapa besar di sini perubahan ya. Artinya kalau kita melihat besarannya itu kita tidak bisa menyatakan secara kuantitatif, tapi yang bisa kita lihat adalah perubahannya. Tadinya seberapa sih, kemudian energinya jadi berubah seberapa, karena kalau kita lihat besarannya antara satu partikel dengan partikel yang lain itu besarnya tidak akan sama mungkin ya, sehingga yang bisa kita lihat adalah perubahan dari energi dalam, perubahan berapa besar gerak acak dari partikel di dalam suatu sistem. Nah, untuk hukum ke satu termodinamika itu ada beberapa proses yang terjadi di dalamnya, bisa isohorik, isobarik, isotermal, bisa juga adiabatik. Nah, yang paling sering kita gunakan itu yang isotermal dan juga adiabatik. Walaupun yang lain juga masih memungkinkan bisa. Nah, di sini ada beberapa perbedaannya secara matematis. Kalornya ketika prosesnya dari masing-masing dari keempatnya, kemudian ada perubahan energi dalamnya, ini secara matematisnya, sehingga nanti untuk bisa dimasukkan ke hukum 1 itu tetap sama, Q sama dengan delta U plus minus W, plus minus karena tadi ada perbedaan tanda-tandanya ya. Nah, secara fisis, kalau kita lihat isotermal itu terjadi ketika proses yang terjadi di situ, ekspansi maupun kompresi itu terjadi pada secara perlahan-lahan. Itu prosesnya bisa isotermal. Kemudian bisa jadi adiabatis. Kalau adiabatis itu prosesnya terjadi sangat cepat sehingga tidak ada kalor yang sempat keluar dari sistem tersebut. Itu yang menyebabkan suatu sistem itu Q-nya, perubahan kalornya itu 0. Tidak ada kalor yang keluar dari sistem maupun yang dari sistem masuk ke dalam. Jadi kalau kemarin di piston itu bisa adiabatis, ada isotermal, itu karena ini prosesnya kalau isotermal pelan-pelan, kemudian adiabatis itu sangat cepat. Kemarin contohnya di ini ya, Carnot ya, mesin Carnot, mesin ideal. Nah, yang berikutnya adalah hukum kedua termodinamika. Hukum ini biasa disebut juga sebagai hukum kekekalan energi. Atau ada yang menyebutkan bukan kekekalan energi, tapi kelestarian energi. Karena energi itu sifatnya tadi tidak diciptakan, tidak dimusnahkan seperti itu, tapi dipindahkan dari satu sistem atau satu benda ke benda yang lain, maka disebutnya kelestarian energi. Nah, di hukum kedua ini menyatakan arah reaksi dari suatu sistem. Arah reaksinya sebenarnya kemana toh? Karena ini bahasan termodinamika, maka yang dilihat adalah kalornya. Karena tadi sampainya adalah pada kesetimbangan termal. Nah, hukum termodinamika 2 itu bisa didefinisikan sebagai ini.
kalor yang mengalir secara alami dari benda itu dari benda yang panas ke benda yang dingin. Nah, dan ini tidak berlaku reversible, artinya tidak berlaku bolak-balik. Kalor itu tidak bisa mengalir dari benda dingin ke benda yang panas. Ini hukum dua termodinamika, tapi pada penerapannya kemarin sudah kita bahas di mesin kulkas ya, kulkas dan juga AC itu ada yang namanya kompresor. Nah, kompresor itu fungsinya untuk melanggar, sebenarnya tidak melanggar sih, untuk mengatasi dari hukum kedua termodinamika ini. Karena secara alami kalor itu mengalir dari suhu benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, kompresor itu hadir untuk bisa mengatasi itu, karena proses di dalam mesin kulkas dan juga AC itu sifatnya siklus, kan kita tidak bisa membuang dalam sekian detik kita membuang refrigerannya kemudian mengganti dengan refrigeran yang baru gitu kan nggak bisa. Sehingga untuk mengatasi itu kalor itu dipindahkan dari benda yang dingin ke benda yang panas dengan bantuan, karena di sini secara alami memang tidak bisa, tapi kalau dengan menggunakan bantuannya menggunakan prinsip mesin pendingin, di mana di situ membutuhkan yang namanya mesin pendingin itu kebalikannya ini ya, berarti membutuhkan energi dari luar, sehingga prosesnya bisa berkebalikan dengan hukum awalnya. Tapi itu tidak berlaku secara alami, sehingga kompresor itu tidak melanggar hukum kedua termodinamika. Hanya saja dia membantu untuk mengatasi proses-proses yang sifatnya irreversible. Nah, contoh proses irreversible itu apa? Proses yang tidak bisa kembali seperti awalnya. Contohnya yang gampang ini, kopi dicampur dengan gula, diaduk, kemudian jadi air kopi manis. Keadaan itu tidak bisa kembali lagi, kemudian kita memisah-misahkan, walaupun itu mungkin secara kimiawi kita ubah menjadi kopi dan gula lagi, itu prosesnya disebut dengan irreversible. Atau mungkin gelas yang sudah pecah, hancur berkeping-keping, itu tidak bisa kita kembalikan lagi menjadi bentuk gelas yang utuh. Itu prosesnya irreversible. Nah, tadi bisa diakali dengan menghadirkan alat bantu yang untuk mengatasi kelemahan ini, karena kalor hanya bisa mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, dalam hukum dua termodinamika itu ada konsep entropi. Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan. Nah, secara alami suatu sistem itu cenderung untuk menuju ke ketidakteraturan. Jadi bukan menuju ke teraturan, tapi malah menuju ke ketidakteraturan. Karena di situ pasti akan ada, misalnya dalam suatu sistem sudah terjadi kesetimbangan termal. Nah, tapi tadi di dalam suatu sistem masih ada energi dalamnya. Nah, energi dalamnya itu kan yang memberikan energi pada partikel di dalam suatu sistem untuk bergerak.
Nah, ketika partikel di dalam suatu sistem bergerak pada keadaan kesetimbangan thermal misalnya, itu lama-kelamaan energinya juga akan bertambah karena bisa jadi gesekan antara partikel yang satu dengan partikel yang lain, atau bisa jadi tumbukan antara partikel dengan dinding sistemnya, sehingga lama-kelamaan sistem yang tadinya sudah mencapai titik kesetimbangan itu akan mengalami ketidakteraturan yang lebih tinggi atau memiliki entropi yang menuju maksimum. Itu sifat alami dari suatu sistem, jadi cenderung untuk tidak teratur. Contohnya misalnya saudara lah, gampangannya ketika di kelas awal-awal mungkin masih diam, tapi lama-kelamaan ada yang gerak dikit, ada yang menjatuhkan buku, ada yang ngobrol. Nah, itu cenderungnya yang tadinya diam tetap saja akan mengalami perubahan ke arah yang tidak teratur. Nah, sistem dalam termodinamika juga seperti itu. Jadi di situ ada konsep entropi. Kalau kemarin mungkin sudah dibahas-bahas sedikit, konsep entropi itu sebenarnya apa? Jadi dalam suatu sistem, walaupun dia sudah berada pada kesetimbangan, dia akan mengalami perubahan menuju ketidakteraturan. Itu sifat alami dari suatu sistem. Jadi entropinya itu akan kalau sistem didiamkan itu akan menuju ke entropi maksimum. Nah, implikasinya pada hukum kedua termo ini bahwa tidak ada proses yang dapat berlangsung terus-menerus dengan menyerap kalor, kemudian mengkonversikan kalor itu menjadi kerja atau usaha tanpa hasil samping. Nah, sehingga pada suatu keadaan tertentu akan terjadi yang namanya proses peristiwa entropi. Contohnya pada misalnya kulkas. Sistemnya awalnya sudah terjadi proses reversible siklus seperti itu, tapi secara hukum dua termodinamika bahwa tidak ada proses yang bisa terus-menerus menyerap kalor tanpa mengkonversikan menjadi efek samping, kerja samping. Nah, sehingga lama-kelamaan kulkas itu akan mengalami yang namanya kerusakan, kebocoran freonnya, kebocoran refrigerannya. Itu merupakan salah satu efek negatif dari aplikasi dari hukum 2 Newton. Hukum 2 termodinamika. Seperti itu mungkin tambahan akhir dari saya, mungkin semoga bisa memperjelas ya pemahaman tentang termodinamika. Jadi prinsipnya di dalam termodinamika itu menggunakan hukum ke-0, hukum ke-1, dan hukum kedua termo ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan lagi sebelum ujian ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.